Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol ya. Oke, seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang telat bayar ya di aplikasi Singa teman-teman. Di sini saya mempunyai aplikasi Singa yang sudah telat 5 hari teman-teman. Jadi untuk tagihan di aplikasi Singa ini lumayan besar teman-teman ya, hampir 50 juta ya total keseluruhan. Soalnya di sini ya ada satu cicilan, dua cicilan, tiga cicilan, empat cicilan teman-teman. Ini keterlambatan ada yang 5 hari ya, untuk cicilan yang pertama 5 hari, cicilan yang kedua ya ini 5 hari. Yang satunya ini 5 hari juga. Kemudian yang ketiga ini 3 hari. Kemudian yang keempat 3 hari teman-teman. Total keseluruhan kalau kita hitung ini teman-teman, yang pertama 12 juta ya. Ya perpanjangan bayar sekarang kan ini teman-teman di bagian atas. Kemudian yang kedua ini telat 5 hari 12 juta. Perpanjang bayar sekarang kan 5 hari. Kemudian di sini teman-teman yang ketiga 7 juta sekian-sekian, telat 3 hari. Kemudian yang keempat 4 juta 500 teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman pada penasaran seperti apa sih kalau kita telat bayar dengan jumlah yang besar seperti ini. Sebenarnya sama aja teman-teman, nggak besar nggak kecil, tergantung bagaimana cara teman-teman misalkan menghadapi pinjol, cara penagihan dari pinjol. Jadi untuk besar kecil itu sebenarnya kalau dari saya pribadi ya itu sama aja, nggak ada beda. Cuman tergantung teman-teman ya, cara menghadapinya seperti apa, cara menyikapinya seperti apa. Kalau teman-teman nonton video saya mungkin teman-teman tahu ya cara penagihan dari aplikasi Singa kemarin yang sempat saya bikin konten ya. Teman-teman bisa cek di video saya itu kemarin, telepon itu cewek apa DC-nya itu. Nah, dia langsung marah-marah. Sebenarnya kalau kita telat bayar, kita konfirmasi ke pihak penagih. Iya pak, masih belum ada dana, masih usaha. Itu nggak mau tahu alasannya. Pokoknya dia gas terus, suruh bayar. Nah itu pinjol itu nggak maunya ya seperti itu. Kalau kita telat bayar itu nggak mau, dijelasin nggak mau gitu loh. Yang penting Anda bayar hari ini. Kalau nggak sanggup Anda kenapa kok pinjam. Nah kayak gitu akhirnya banyak nasabah yang apa ya, kayak geram gitu loh teman-teman. Tidak mau apa ya, menerima kalau oh ini ada mungkin ada keperluan lain atau gimana kayak gitu. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah dibayar gitu loh. Ya karena ini keterlambatan gitu loh teman-teman. Dari kemarin-kemarin lunas, makanya limit ini besar. Nah, mungkin teman-teman masih belum ada yang sampai hampir berapa ini? 24, 31. Ini hampir berapa? Hampir 40 juta loh teman-teman, gak dibayar. Ini sudah telat 5 hari ya. 5 hari, 5 hari, 3 hari, 3 hari. Apakah aman bang? Aman. Aman teman-teman. Cuman ya penagihannya ya setiap hari kalau kita telat 1 minggu seperti ini gitu loh. Ya makanya buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang telat bayar di pinjaman online, yang pertama-tama, kunci yang pertama-tama kalau kalian gak mampu bayar, kalian harus kuat mental itu. Karena kalian akan diteror. Di telepon ya kayak gitulah teleponnya, kalian bisa cek video saya kayak kemarin. Katanya mau diproses. Nah, kalau seperti nasabah seperti saya mau bilang gimana lagi? Ya suruh proses aja. Prosesnya kayak apa gitu loh. Intinya kalau kita jadi nasabah, kalau nggak ada dana ya kita konfirmasi. Gitu loh. Masih carikan dana, bukan niat gagal bayar. Tapi kebanyakan teman-teman yang gagal bayar dari subscriber saya itu saya tanyakan, ternyata cara penagihan mereka seperti itu. Akhirnya banyak yang males bayar kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini saya cuma berbagi pengalaman, bukan mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Ya masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman. Di sini saya cuma berbagi pengalaman. Nah seperti ini loh cara penagihan dari pinjol. Nah seperti ini loh resiko misalkan telat bayar di pinjaman online. Ini sudah 5 hari. Besok sudah 1 minggu lah kurang lebih teman-teman. Mungkin teman-teman pada bertanya ya, bang apakah aplikasi Singa sebar data? Kalau sepengalaman saya untuk aplikasi ini nggak ada sebar data. Cuman kalau teman-teman telat bayar itu pemikirannya ya takut disebar data. Ya kan? Itu aja sih, karena kalian merasa bersalah gitu. Kalau dari saya
saran buat teman-teman yang lain yang telat bayar, karena nggak usah takut lah. Kalau nggak ada dana kan percuma kalian takut gitu loh. Percuma. Ya memang cara penagihan pinjol ya taunya ya nakut-nakuti, gertak kayak gitu, seterusnya kayak gitu loh. Kalau saat ini teman-teman untuk aplikasi Singa sejauh ini masih aman ya. Ini hampir 40 juta, sejauh ini aman, artinya aman tidak ada sebar data itu. Kalau masalah WA telepon itu setiap apa ya, satu hari bisa sampai 5 bahkan lebih dari 5 kayak gitu, bahkan sampai 10 kali WA telepon kayak gitu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya menanggapi santai aja, misalkan perlu saya angkat ya saya angkat. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, apakah perlu kita balas WA dari pihak penagih? Apa kita perlu angkat teleponnya? Tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau angkat silakan gitu loh. Ya konfirmasi sih gitu loh. Ya cara penagihan dari pinjol ya seperti itu. Bisa cek di video-video saya. Meskipun teman-teman jelasin kayak apapun, percuma dia nggak mau tahu gitu loh. Makanya kalau saya ada yang neror saya telepon balik. Bahkan saya teror sendiri seperti itu teman-teman. Jadi itu kemarin video yang kemarin itu sudah berapa hari ya? Kalau nggak salah 2 hari ya. Sampai sekarang ini katanya mau diproses ya. Saya silakan proses pak. Kayak gitu saya jawabnya gitu loh. Kan santai enak. Mau diproses silakan proses. Gimana kalau kita sudah nggak ada dana? Bukan kita niat gagal bayar. Intinya kalau teman-teman telat bayar di pinjaman online yang pasti itu diteror atau ditakut-takuti. Itu aja sih risikonya. Makanya banyak teman-teman subscriber yang gak kuat mental karena diteror akhirnya down kayak gitu. Dia salah satu gak kuat mental. Kalau teman-teman pengen kuat mental, kalian bisa sering nonton video saya agar kalian gak takut dan tidak panik seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman sudah jelas ya. Nanti aplikasi ini saya update lagi. Misalkan dia telepon, misalkan dia ada yang datang ataupun sebar data, nanti saya infokan lagi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, saya ingatkan lagi di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya tentang resiko apa yang kita akan terima misalkan gagal bayar gitu loh. Mungkin teman-teman di luar sana ya banyak yang gagal bayar cuman nominalnya sedikit. Nah, kalau ini kan beda dari yang lain seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.